melihat dari eksekusi di game yang ketiga. Sekali lagi ini adalah game penentuan pastinya untuk bisa menentukan bracket mana yang nantinya akan dilalui mengenai di area jungle. Sekarang udah mulai dibantu, biasanya sendiri tadi dikasih video sama ada udah ya individual. Mulai ada sedikit bantuan, Pan udah keluar dari segi pengobaknya, tapi kali ini lihat Hai dan juga Bah Levi rusuhnya jauh banget, bakal coba untuk memberikan damage tambahan, tapi begitu dari seorang Jaskira nggak mau kalah karena kali ini beberapa HP karena Bah Levi udah mulai terkuras dan masih akan terkuras begitu saja dengan satu hit ratio skill yang boleh berhasil dua pemain hilang di tangan Biket dan Beta. Wow, itu adalah sebuah early aggression yang begitu keras ya, karena memang akhirnya Flicker tadi dipaksakan untuk keluar secara cepat. Dan bahkan dengan adanya Parkobak yang sudah diamankan membuat pergerakan dari Jisker yang makin seri lagi dengan MVP yang pastinya nggak boros. Dan akhirnya mendapatkan adanya 2 poin eliminasi membuat sekarang dari Big Hero Beta unggul. Dan bahkan net itu si V-nya bisa menghindari adanya Curse of Crow loh. Sigap langsung. Tuh, dan ini nantinya mungkin dari awal pengen coba untuk nge-trap, tapi sekarang bakal berfokus ke area orange buff-nya yang masih bisa diamankan oleh seorang Jaskira. Apakah bakal coba untuk di-commit begitu saja karena Fan juga harus tumbang. 3 pemain hilang di bawah 2 menit, tapi kali ini apakah ada pertemuan yang bisa dilakukan oleh seorang Hai? Karena 3 lawan 1 lagi-lagi terjadi dan sedikit pasif, tapi itu gak akan cukup untuk mempertahankan dirinya dari damage yang begitu banyak. Dan bahkan Reza hampir bisa ditumbangkan. Satu flicker dipaksa terbuka di tangan seorang Reza. Yes, tadi sebenarnya di game yang kedua tuh roamernya adalah Grok ya. Iya kan? Yeah. Buat Big Hero Beta. Oh iya, buat Big Hero. Jadi ini dan Cutie butuh banget inisiator. Ini seperti game Dewa tadi versus di game yang pertama. Kufra dan juga Julian. Dan itu enak banget untuk memfollow up kan, apalagi kan kena Tyrant Defense, Tyrant Rage, dan akhirnya bisa di follow up dengan adanya Enhance Sword dan juga Enhance Sight. Itu sakit banget, apalagi DPS, apalagi area effect yang besar. Sehingga ini dia agresivitas yang dibawakan oleh Aura Fire dijawab balik dan di counter balik, sehingga Big Hero Beta sekarang berhasil mendapatkan keunggulannya. Oh lihat Jaskir udah main ke area perkombak dari pemain tim Aura Fire, tapi udah cukup terjebak juga, sepertinya harus melarikan diri terlebih dahulu. Setelah tadi Fan sempat dapetin ke arah turtle-nya. Pertukaran seperti apa yang akan lagi-lagi dapat oleh Big Hero Beta hingga perbedaan gold sampai ke arah sekitar 1700. Karena untuk goldennya sejujurnya belum ada ini ya babysit yang mulai dilakukan oleh kedua romernya. Mereka masih fokus di sekitar area mid dan juga agresi ke area buff seperti sekarang. Audi CS langsung menangkapkan seorang Reza, gak bisa kemana-mana lagi dan menjadi eliminasi berikutnya menjadi seorang Hai. Rompi benar-benar dibuka dan Cutie mau gak mau harus hilang. Dan ini dia burst damage dibalaskan dengan burst damage dari seorang Hai. Yep. Dan perbedaannya mungkin Hai oke, dia bisa instant burst, tapi dia gak terlalu tebal. Dan bahkan kali ini ada agresivitas yang dilakukan tapi kena airborne. Dan bahkan Jaskar berhasil untuk ter-pick off di area mid turret. Ini membuat dari Aura Fire udah mulai berhasil untuk bisa menghentikan agresivitas yang dilakukan oleh Jaskar sendiri. Gak mau kalah ya pastinya dari Aura Fire, dan buat kalian juga pasti gak mau kalah dong untuk bisa ikutan nonton Snapdragon Mobile Challenge Finals MLBB langsung di Istora Senayan Jakarta tanggal 21 sampai 23 Juli. Jadi langsung beli tiketnya sekarang juga. Benar, tiketnya murah banget. Aku steal nih ya, mulai dari harga 20.000 aja. 20.000 doang. Asik. Belinya di mana? Di sl.gg/SPS dan OBB Ticket Studio ya. Linknya ada di bawah layar kaca kalian. Dan kembali lagi kepada gamenya, untuk saat ini Aura Fire yang memang tertinggal ya dari segi killnya, tapi setidaknya nggak terlalu jauh dari gold gap-nya. Dan itu masih bisa dikejar banget. Dan di Hero Beta mereka harus bisa menghindari adanya overdive dan juga overcommit. Tadi kan hampir mau masuk tapi kena airborne. Dan akhirnya lihat Hai yang langsung saja nge-burst dengan area rock wave membuat dari Narashi yang kali ini berhasil untuk disumbangkan. Turtle ini akan menjadi kontes, tapi lihat Jaskar di sana dengan rata mencari 1 poin berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua pada Fira Rasa dibuka juga, tapi dan Cutie bakal coba dikejar begitu saja dengan speed dan juga grab dan Cutie berhasil untuk dipunish. Harus mengorbankan dirinya ya, karena emang tadi posisinya udah gak bagus banget, cukup membayangkan untuk 4 pemain lainnya dari tim Aura Fire, sehingga di sekarang di area atas Jaskar sempat mendapatkan beberapa platingan gold. Untuk perbedaannya cuma beberapa detik aja sih, tapi ini akan cukup berpengaruh untuk para pemain dari Big Hero Beta maupun dari tim Aura Fire yang sekarang udah mulai mengejar nih ketertinggalan dari segi gold mereka. Yap. Dan apalagi
agak cukup lama loh dari Wings by Wingsnya, dan ada sesuatu. Itu dia replaynya, mohon maaf ya, saya agak sedikit kaget. Tapi lihat, memang Retribution Isgar on point. Tapi ternyata di live ada yang tumbang, yaitu Fan yang baru saja terpick off. Dan bahkan Hai juga. Iya ya. Wow, ini dia Turtle juga tadi sempat dapetin sama Bigetron Beta ya. Karena tadi di awal Aura Fire yang dapetin tangan seorang Fan. Pertukaran lebih bertukaran sudah mulai terjadi, tapi untuk turret masih sama-sama aman sebenarnya. Jadi belum ada dominasi yang terlalu menonjol dari sisi laning terutama. Dan Hai-nya ini udah mulai berbahaya sebenarnya, karena dari segi itemnya juga udah mulai ke build, dan kita udah ngeliat juga berapa kali dia bisa nge-pick off ke arah hero yang tepat. Tapi sekarang tinggal pemain dari Bigetron Beta, apakah akan melakukan penyergapan ke arah tim Aura Fire? Karena ini tabuknya masih belum tersentuh ya, masih bisa melakukan farmingan yang cukup baik juga. Dan kita bisa lihat Fan hanya digeretak aja ya dengan cable-nya. Fan mengeluarkan Retribution untuk bisa mendapatkan gold scrap di area top lane. Tapi kayaknya di bawah udah mulai terjadi adanya keramaian juga. Untuk saat ini mereka masih coba untuk sedikit-sedikit dibuka dengan adanya Sphere of Distraction. Kali CS masuk kali ini, tapi nampaknya baru revenge gak akan arah siapa-siapa. Tapi dan Kitty tertimbang sendiri di depan sana, dan revive Gaming membuat Hai yang berhasil ditumbangkan. Tapi Kabuki menyumbangkan 1 poin kill dengan hilangnya, dan Kitty satu tukar satu lagi terjadi. Tapi kali ini bakal coba untuk all in seperti karena seorang Kabuki dengan adanya Audi CS. Menghindarnya Hai tadi benar-benar tepat banget sih, ngebuat satu resource terbuang ke arah seorang Audi CS. Dan sekarang Weaponnya udah bisa di-clear dengan begitu cepat. Jasgar masih fokus untuk ke arah top lane-nya, karena sepertinya narasi di game kali ini dia diarahkan lebih ke arah team fight, lebih ke arah shooting out, bukan ke arah laning-nya. Laning-nya justru diserahkan ke arah seorang Jasgar, karena susah sih untuk laning, apalagi Arlott lawan dulu ya. Ya, sebenarnya lebih diperlukan untuk memanfaatkan dari sisi power untuk team fight. Tapi Kabuki langsung flicker ke depan dengan Wesker yang digunakan dengan follow up Feather Ice Strike. Wah, bahkan ini udah jarang banget ya ada Wesker dipakai. Tapi untuk saat ini ada sebuah pukulan kembali yang diciptakan oleh Aura Fire, di mana Karto berhasil diamankan di tangan dari pandangan Retribution-nya menuju ke arah invasi ke arah Parkobuff. Karena kita tahu Jasgar, Fanny ini cukup dependen terhadap Parkobuff dan udah selesai. Dapat Parkobuff ini Aura Fire bisa ngebalikin keadaan sih. Udah terlihat potensi dari para pemain Aura Fire yang ngedapetin ke arah total berikutnya, dan goldnya juga udah mulai dikejar sekarang. Gitu, kita juga harus berhati-hati karena ada yang bersembunyi juga kali ini. Kebuka lagi informasinya karena ada informasi hilangnya seorang Hai, dan hilangnya juga satu outer turret di area top lane untuk Bigetron Beta. Itu nice awareness ya, dia langsung Spirit Selection. Tapi lihat kali ini Hai yang berhasil untuk dari punish dengan adanya Tyrant's Rage yang digunakan oleh Audi CS, menciptakan kembali 1 poin kill-nya, 5 kali ter-pick off untuk Hai. Dan trapping yang dilakukan ini bisa dihindari dengan cukup baik ya oleh Bigetron Beta. Apalagi kita tahu global presence dari Sphere of Distraction ini cukup membantu sekali untuk bisa menghindari adanya silent attack. Audi CS hampir bisa tertangkap dengan adanya further attack yang dibuka. Ketika Jasgar akan coba untuk langsung mengelminasi, dibalas dengan Wings by Wings, diputer-puter di atas batu. Iya, biar dia nggak bisa kena gesek kan. Dia di atas batu kan nggak bisa kena Fanny-nya nggak bisa tembus batu, nggak bisa manjat deh. Beda sama Link ya. Oke ya, itu info sih, boleh aja gue takut. Tapi sebenarnya Wings by Wings untuk Parsia sendiri kan cooldownnya agak lebih lama ya, jadi agak lebih pasif sekarang tuh, nggak bisa sama dulu yang bisa terbang maju langsung rotasi ke atas ke bawah. Cooldownnya agak lebih lama. Tapi ya si P-nya di sini udah berfokus untuk bisa menghancurkan turret demi turretnya, sehingga lihat turret di arah top lane pun berhasil untuk dirotokkan. Tapi terjebak dengan seorang Pahlavi kali ini bakal ditarik masuk dan membuat Kabuki bisa mendapatkan 1 eliminasi tambahan karena seorang Sive yang tadinya udah punya potensi yang cukup besar. Fan gagal untuk ditangkap oleh seorang Audi CS, tapi bisa dikenai dengan adanya Fatal Flash. Tapi kalau ngomongin cara eliminasi sepertinya belum bisa terjadi kali ini. 10 berbanding 8 dari segi eliminasi, dan mereka akan menuju langsung ke area Lord Hai. Hampir bisa ditumbangkan, tapi kali ini dengan 1 skill cable terakhir. Apakah bakal coba untuk diamankan karena masih ada pasti ternyata yang membuat Hai memiliki HP yang cukup banyak lagi ya. Tadi ada konsol juga, dan itu dia pasif yang membuat HP-nya makin banyak lagi. Tapi sekarang Lord yang sudah mulai di pick off satu persatu, dan bahkan Fan membuat Retribution-nya berhasil untuk mengamankan Lord. Tapi Jasgar yang nampaknya agak sedikit miskabel, sehingga tadi agak sedikit terhambat pergerakannya, dan bahkan tadi dia nggak sempat masuk ke area
Lordnya. Tabrakan yang telah terjadi juga, tapi sayangnya nggak ada follow up karena lihat ditahan, tapi lihat satu buah flicker dari Kabuki berhasil untuk menghindari damage yang diberikan oleh Narasi juga. Final strike dibuka untuk langsung mengusir mode pergerakan dari player-player Bigetron Beta, tapi lihat Jesgar mencari keberadaan dari Kabuki dan akhirnya sampai ke depan base turret dari Kabuki. Semua dilakukan untuk seorang Kabuki ya, karena emang udah nanggung banget, dan hilangnya seorang Kabuki itu kan menjadi satu momen penting untuk Bigetron Beta. 20 detik yang bisa dimanfaatkan kali ini supaya Lord di area top lane juga bisa mereka tahan terlebih dahulu, dan mereka juga bisa menemukan ke bagian bottom lane-nya di mana gak ada penjagaan dari tim Aura Fire. Mereka lebih memprotek ke arah mid lane-nya sekarang, dan mungkin akan melakukan invasi juga dengan Lord yang ada di area top lane. Jadi agak sibuk nih bikin mereka di area atas. Demon Hunter's Throne di tangan si B udah berhasil dapatkan. Yap, dan ini menjadi sebuah keuntungan lagi dan lagi ya. Dan Lord yang belum ter-enhance, Lord yang pertama yang masih belum punya power untuk nge-charge, tapi lagi-lagi Pak, Star of Destruction ini selalu membuka area rerumputan loh, sehingga ini menjadi informasi yang sangat-sangat mahal pastinya. Walaupun sekarang outer mid turret bakal direlakan begitu saja, Jesgar, wah ini banyak banget dia main kabelnya, tapi nampaknya masih belum ada satu target yang optimal untuk bisa di pick off oleh Jesgar. Tipis ya, itu tembakan paus dari seorang Kabuki lumayan bikin tahan nafas. Dan juga sekarang satu inner turret udah hilang dari Bigetron Beta, membuat rotasi dari Aura Fire akan lebih luas. Dan kalau kayak gini, keuntungan besar pasti ada di arah seorang Hai, karena dia surprise-nya bisa lebih enak lagi. Cuma sekarang belum berhasil. AudiCS lagi terkena gocek, tapi Jesgar dapetin satu eliminasi kalau seorang Kabuki. Semakin apalagi dengan masalah assassin yang aktif ya, jadi lebih besar lagi dari segi damage-nya. Dan ini Kabuki mau kemanapun dia berlari itu selalu ada Jesgar yang menghantui ya. Bahkan tadi dia udah mundur ke depan base turret tapi dikejar karena memang mobilitas dari Fanny sendiri yang bisa dimanfaatkan. Lihat si V dengan begitu optimalnya, tapi itu dia ada satu boss shutdown yang begitu mahal dari Hai dengan kombinasi Petrify dan juga Rock Web membuat poin shutdown terhadap Jesgar yang sudah mengantongi 5 poin eliminasi, dan ingat turret tidak akan bisa dipertahankan oleh Bigetron Beta. Lihat ya, kenapa dari ini juga untuk nggak masuk ke area busnya tepat banget, karena di sana udah ada satu jebakan yang dibuka oleh seorang Hai. Satu inner turret lagi-lagi hilang untuk tim Bigetron Beta, dan purple buff-nya pastinya akan langsung diinvasi, membuat nantinya Jesgar nggak punya energi lagi untuk bisa ngebawa skill cable-nya. Orange buff bakal disingkir terlebih dahulu, yang kali udah mulai diserahkan ke arah seorang Moskov, menambah lagi dari segi armor dan juga atributnya, karena Lord juga udah mulai hadir. Lord yang sudah ter-enhance di menit 12 lebih. Yep. Dan itu dia purple buff yang tidak diberi untuk Jesgar, disisain yang kecilnya aja kan. Itu lumayan mengdelay dari munculnya purple buff kembali, sehingga pergerakan dari Jesgar memang sedikit terhambat. Kita tahu energi bakal boros banget tadi. Kali ini ada AudiCS yang langsung saja mengenai, tapi lihat Hai yang langsung berfokus menjaga CV di arah belakang. Oke, ada dua player yang terkena dengan Tidal Rage, tapi damage dealernya, CV-nya itu kena pick off oleh Hai. Dan ini membuat akhirnya dari segi quantity Bigetron Beta hanya bertahan dengan 4 player saja. Jesgar yang ditumbangkan tidak ada power of retribution, di mana Aura Fire mereka bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes sama sekali. Sayang banget AudiCS tadi dapat satu pemain ya, tapi ternyata belum kalah. Yang pertama 2, terus dia loncat lagi ke Bash kan, harusnya 3 tuh dapat. Tapi ternyata belum bisa lakukan karena damage output dari Aura Fire juga udah terlalu mengerikan sih. Jadi apa yang mau diberikan oleh Bigetron Beta udah keburu ke hold. Dan Hai lagi susah banget untuk ditemuin, informasinya harus benar-benar banyak banget dari Bigetron Beta, dan berarti resikonya juga semakin besar untuk Bigetron Beta kalau misalnya mau ngebuka map-map yang mereka miliki sendiri. Ya walaupun sebenarnya ada Star of Destruction ya yang dari tadi dibuka untuk ngecek ke arah rumputan, tapi perlu diingat ini ada cooldown-nya kan dari Star of Destruction. Terus juga ada rumputan mana yang mungkin kita masih belum ketahui, tapi dia top lane 1v1 situation antara roamer dan juga jungler. Jesgar bakal coba untuk dicari keberadaannya, bahkan gak bisa dikasih pulang, gak dikasih kesempatan untuk recall, tapi ternyata memang damage dari Jesgar udah terlalu besar. Iya, dan dia tahu udah gak ada rough wave juga yang tadi udah sempat terbuka. Lord itu mulai masuk langsung menghantam ke arah base turret, ada tabrakan lagi-lagi bukan oleh seorang AudiCS, menahan pergerakan seorang Paul Leving-nya, tapi tidak semudah itu juga sih sebenarnya untuk bisa di knockdown. Dia punya banyak anak kecil gitu. Tergantung dia kalau pakai skin yang ungu itu kan anggur-anggur itu. Kalau yang hijau, yang jelly juga ada tuh permen-permen.
Wow, tapi untuk saat ini Fanny yang nggak punya purple buff ini menjadi sebuah hambatan juga loh, kayak nggak bisa memaksimalkan dari utility mirip dari Fanny sendiri. Dimana ya mungkin powernya adalah space push aja, tapi Shiva yang bakal dapat dikejar, kata eksekusi bakal dapat dihantam begitu saja, tapi Fan terjebak sendiri di depan sehingga ada satu poin eliminasi terhadap Narasi langsung mengeluarkan sebuah flickernya karena menghindari damage yang dikeluarkan oleh Kabuki. Untung ada knockback. kalau nggak udah hilang pasti si B-nya. Karena damage dari Kabuki ternyata udah besar banget loh. Itu menghilangkan setengah HP buff dari seorang Sive. Padahal Sive termasuk gold laner yang nggak setipis itu kan sebenarnya. Dan sekarang kita bakal melihat Hai yang masih mencoba untuk bersembunyi. Winter Puncher ada di tangan dari Soran dan Kitty. Respect besar pastinya karena banyak banget damage yang bisa mengejutkan gitu. Kayak misalnya low wave, tiba-tiba ada air strike. Dan mungkin tinggal menunggu tetap keluar berikutnya. Aura Fire sejauh ini mereka memegang kendali permainan sih dengan satu base turret yang udah berhasil mereka amankan. Di game beta, menurut aku mereka masih menang dari segi pick off-nya karena Jasgar lagi-lagi akan coba untuk ditangkap. Tapi kalau misalnya Rohitnya udah mulai terbuka, ini Hai yang bisa hilang. Oh, Peter Estek yang on point dibuka oleh seorang Reza. Wow, itu padahal menghindarnya udah jigal-jigal parah ya. Cabelnya banyak banget, tapi lihat dengan narasi one versus one pribadi nampaknya masih belum cukup untuk bisa membayarkan nyawa dari Juskar yang baru saja dihilangkan adalah Kat. Purple kembali diamankan di tangan dari Fan. Buat pergerakan dari Juskar kali ini udah makin terhambat lagi dan itu dia sebuah follow up yang cepat banget dari Reza. Begitu luar biasa. Dan ada Petrify Gaming keluar kali ini rock wave defensif, tapi lihat ada Reza yang langsung saja ke-backup keberadaan dari Hai-nya. Walaupun ada Winter Puncher tapi nampaknya masih belum cukup untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan di sisi yang berlainan ada Lord yang berhasil untuk diamankan di tangan dari Aura Fire. Lord akan menuju dari area top lane kali ini dan kita akan melihat protection defensif seperti apa yang dilakukan. Fatumaya udah kembali di begitu beta, hanya menyisakan dan QT aja yang tadi hampir bisa ngedapetin eliminasi. Tapi ternyata keberuntungan belum berpihak kepada Soran dan Kitty. Dan sekarang mereka harus benar-benar bisa menjaga karena 5 poin dari Aura Fire sudah mulai menuju ke area fixturan mereka pelan tapi pasti bersama dengan Lord juga 3 lane yang berbeda single push. Ya karena dari segi range juga nggak terlalu jauh ya dari Sive. Akhirnya masuk ke dalam teritori area of effect milik Farsha. Yang sudah strike dari tadi kecicil terus dan bahkan dengan adanya dari Rapati, tapi kali ini defensif yang dilakukan oleh teman-teman dari Gitron Beta mencoba langsung saja mempertahankan base-nya, tapi nampaknya Audi CS kali ini nggak punya immortal lagi dan harus down. Juskar sendiri di depan sana, bahkan ada yang terperangkap di mana Narasi mencoba untuk membeli waktu. Tapi lihat damage yang dikeluarkan oleh teman-teman dari Aura Fire masih terlalu besar sehingga Narasi kali ini berhasil untuk di pick off. Tapi dengan adanya 3 player yang tersisa dari Gitron Beta setidaknya bisa menghindari adanya satu buah endgame yang dilakukan, tapi nampaknya itu dia di mana damage yang diberikan untuk teman-teman Gitron Beta masih terlalu besar untuk bisa diberikan. Bahkan kali ini base-nya udah mulai dicicil sedikit demi sedikit dan Kitty mengusir modul pergerakan dari Kabuki, tapi minionnya masih menjadi PR besar dan bahkan kemenangan didapatkan oleh Aura